Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum perjanjian. Topik kelima dari 50 topik. Subjek dan objek perjanjian, bagian 2. Lanjutan topik keempat, 4. Perjanjian persekutuan, perseroan perdata. Persekutuan, perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Yang termasuk persekutuan adalah CV, firma dan perseroan terbatas. Unsur pembentuk perjanjian persekutuan seperti berikut. A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antar pendiri maupun antara pendiri dengan pihak ketiga. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk mendirikan persekutuan. C. Objek perjanjian, yaitu persekutuan. D. Para pihak, yaitu para pendiri, dan pihak ketiga. E. Akibat hukum yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memasukkan modal sesuai kesepakatan, dan lain-lain. 5. Perjanjian perkumpulan. Perjanjian perkumpulan adalah perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum yang diakui undang-undang, didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Contoh perkumpulan adalah yayasan. Unsur pembentuk perjanjian perkumpulan adalah A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antar pendiri maupun antara pendiri dengan pihak ketiga. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk mendirikan perkumpulan. C. Objek perjanjian yaitu perkumpulan. D. Para pihak, yaitu para pendiri, dan pihak ketiga. E. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memberikan kontribusi sesuai kesepakatan, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 6. Perjanjian hibah. Perjanjian hibah adalah suatu persetujuan di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Unsur pembentuk perjanjian hibah sebagai berikut. A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk memberikan hibah. C. Objek perjanjian, yaitu hibah. D. Para pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. E. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak memberikan hibah, dan lain-lain. 7. Perjanjian penitipan barang. Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Ada dua jenis penitipan barang, yaitu penitipan murni, sejati, dan sekastrasi, penitipan dalam perselisihan. Penitipan murni dapat dilakukan secara cuma-cuma atau ada unsur pembayaran. Contoh penitipan murni adalah menitipkan motor pada persewaan motor atau dititipkan di rumah saudaranya. Seseorang yang menginap di hotel dianggap menitipkan seluruh barang miliknya di kamar hotel kepada pemilik hotel. Sekastrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim. Unsur pembentuk perjanjian penitipan barang adalah A. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara yang menitipkan barang dan yang menerima penitipan serta pihak ketiga. B. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan untuk menitipkan barang. C. Objek perjanjian, yaitu barang titipan. D. Para pihak, yaitu yang menitipkan barang dan yang menerima penitipan serta pihak ketiga. E. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah menghilangkan barang titipan dan lain-lain. 8. Perjanjian pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu. Dalam istilah sehari-hari digunakan kata pinjam, meminjam saja. Orang yang meminjamkan barang tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkannya itu.
Jika seseorang diserahi suatu barang tanpa membayar, maka hal ini disebut pinjam pakai. Tetapi jika seseorang diserahi suatu barang dengan membayar, maka hal ini disebut sewa-menyewa. Dalam pinjam pakai, barang yang dipakai tidak habis dan setelah selesai dikembalikan seperti semula. Contoh, jika meminjam mobil maka yang dikembalikan adalah mobil. Jika meminjam meja, maka yang dikembalikan adalah meja. Jika meminjam sepatu, maka yang dikembalikan adalah sepatu. Unsur pembentuk perjanjian pinjam pakai adalah a. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. b. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. c. Objek perjanjian, yaitu barang tidak habis pakai. d. Para pihak, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. e. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak mengembalikan barang yang dipinjam, dan lain-lain. 9. Perjanjian pinjam-meminjam, pinjam pakai habis. Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Contoh, Bu Ambar meminjam beras 2 liter dari warung Bu Broto. Beras tersebut menjadi milik mutlak Bu Ambar, kemudian dimasak dan dimakan sampai habis bersama anak dan suami Bu Ambar. Hal ini berarti beras tersebut merupakan hak milik Bu Ambar. Seminggu kemudian Bu Ambar mengembalikan beras ke warung Bu Broto sebanyak 2 liter. Dalam hal ini, Bu Ambar juga dapat mengganti beras dengan uang yang dianggap setara dengan harga beras. Unsur pembentuk perjanjian pinjam-meminjam adalah a. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. b. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. c. Objek perjanjian, yaitu barang habis pakai. d. Para pihak, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. e. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak mengembalikan barang yang dipinjam, dan lain-lain. 10. Perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Contoh, pemberian kuasa untuk mengambil honor gaji, pemberian kuasa untuk mengambil BPKB sepeda motor, pemberian kuasa untuk menjual tanah, menjadi kuasa atas anak-anak yang belum dewasa, pemberian kuasa untuk mengurus toko, pemberian kuasa untuk mengurus dan menerima uang penggantian jaminan kesehatan, pemberian kuasa untuk mengambil uang di bank dan sebagainya. Unsur pembentuk perjanjian pemberian kuasa adalah a. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. b. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. c. Objek perjanjian, yaitu pekerjaan tertentu. d. Para pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. e. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi. Contoh ingkar janji adalah tidak menjalankan amanat sesuai isi surat kuasa, melakukan hal di luar yang dikuasakan, dan lain-lain. 11. Perjanjian penanggungan hutang, borgtoch guaranti. Penanggungan utang ialah suatu perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian debitur, pihak yang berhutang, bila debitur itu tidak memenuhi perjanjiannya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan kreditur, pemberi hutang. Contoh, Edo berhutang 20 juta kepada Fandi dan berjanji akan membayar 2 bulan setelahnya. Fandi tidak yakin Edo sanggup membayar hutang sehingga Fandi meminta pihak ketiga, Gugun, teman Edo, untuk menjadi penanggung hutang. Jika dalam waktu 2 bulan Edo tidak sanggup membayar hutang, maka Fandi dapat menagih hutang tersebut kepada Gugun. Unsur pembentuk perjanjian penanggungan hutang adalah a. Perbuatan hukum, yaitu adanya perjanjian antara yang berutang, yang memberi utang dan pihak penanggung. b. Kesepakatan konsensus, yaitu kesepakatan antara yang berutang, yang memberi utang dan pihak penanggung. c. Objek perjanjian, yaitu utang. d. Para pihak, yaitu yang berutang, yang memberi utang dan pihak penanggung. e. Akibat hukum, yaitu bila salah satu pihak ingkar janji, maka pihak lain dapat menuntut ganti rugi.
Contoh ingkar janji adalah tidak mau menanggung utang sesuai yang diperjanjikan. Demikianlah materi topik kelima hukum perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.